Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kawan pajak semuanya selalu dalam keadaan yang baik, bahagia, sehat dan selalu. Pada sore hari ini saya telah bersama dengan rekan saya Bang Agung. Selamat sore Bang Agung. Sore Bang Adi, Ya, sepertinya Bang Agung sangat cerah sekali ya. Bang Agung posisi lagi di mana ini? ini saya lagi di teras kantor ini, luar biasa ini. Oke. Luar biasa. Oke, pada sore hari Jumat yang berkah ini kita akan membahas mengenai perpajakan untuk UMKM. Jadi sudah banyak banget ya karena memang UMKM itu sangat membantu mendorong perekonomian. Dia menjadi tulang punggung perekonomian dalam menghadapi pandemi. Lalu bagaimana dengan aspek-aspek perpajakannya? Usut punya usut untuk UMKM ini bebas pajak. Nah ini bagaimana ini? Apakah benar nih bebas pajak nggak perlu ngapa-ngapain? Atau ada batasan tertentu? Atau bagaimana? Untuk pelaporannya juga bagaimana? Langsung saja kita nggak perlu lama-lama, kita nanya ke Bang Agung aja. Untuk Bang Agung, eh, dari UMKM sendiri, bagaimana tuh Bang Agung untuk pelaporan dan pembayaran pajaknya? Ya, baik. Terima kasih Bang Adi. Jadi, sobat pajak semua yang mengikuti live IG kita pada sore hari ini. Jadi, untuk UMKM sendiri itu pemerintah sudah membuat aturan khusus tentang perpajakannya, yaitu dimulai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ya. Itu mulai diperkenalkan tarif setengah persen dari omset untuk wajib pajak UMKM. Tujuannya apa? Tujuannya agar wajib pajak ini tidak dipermudah dalam menghitung pajaknya. Cukup membayar setengah persen dari omset. Ibaratkan kalau kita dalam satu hari, ya, diibaratkan dalam satu hari menjual 100 atau satu bulan lah, menjual 100 piring makanan, ya, usaha restoran misalnya, maka atau 200 piring, maka pajaknya itu hanya satu piring saja. Gitu. Dari 200 piring, maka pajaknya hanya satu piring saja. Begitu. Nah, itu contohnya. Nah, aturan ini diperbarui di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Nah, sekarang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu di aturan ini masih ada ya yang PP 23 tahun 2018 yaitu pajak setengah UMKM itu setengah persen dari masih ada ini dengan ada munculnya aturan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak UMKM yang mana omsetnya apabila UMKM tersebut omsetnya dalam satu tahun itu belum mencapai atau sampai dengan 500 juta rupiah itu tidak dikenakan pajak. Jadi dikenakan pajak hanya apabila sudah melebihi 500 juta rupiah. Dan dikenakan pajak setengah persen itu atas kelebihannya saja. Gitu. Contoh ya Mas Hadi, misalnya nih, dalam satu tahun ada toko kelontong. Misalnya wajib pajak punya usaha toko kelontong, Toko kelontong ya? omsetnya, ya toko kelontong, omsetnya per bulan misalnya 100 juta. Misalnya Jadi omsetnya 100 juta, ini kotor ya berarti ya Pak Agung? kotor ya, betul. Kalau omset kita bicara berarti peredaran usaha ya, penjualan ya begitu. Nah, omsetnya itu penjualannya misalnya setiap bulan rata 100 juta. Maka dari Januari sampai Mei itu baru 500 juta nih omsetnya. Hmm. Nah, berarti dari Januari sampai Mei tidak ada pembayaran pajak final yang setengah persen tadi. Nah, Hmm. mulai masuk bulan Juni, omsetnya secara akumulasi sudah melebihi 500 juta. Nah, di bulan Juni, toko kelontong tersebut baru mulai membayar pajak. Setengah persen dari omset di bulan Juni. Nah, demikian seterusnya sampai dengan bulan Desember. Jadi begitu.
Nah, Jadi tujuannya sebenarnya untuk melindungi usaha mikro. Jadi kan ada, kalau batasan UMKM kita ini 4,8 miliar omsetnya dalam 1 tahun. Nah, ternyata sebagian besar dari pelaku UMKM itu ada yang omsetnya sangat kecil, yaitu usaha mikro, itu di bawah 500 juta. Nah, pemerintah jelas melindungi pengusaha-pengusaha mikro tersebut. Sehingga jangan dibebani lagi dengan pajaknya begitu. Begitu, Bang Adi. oke, luar biasa sekali ya. Kalau boleh saya ulangi tadi, berarti tarifnya 0,5%. Ya, tarif Nggak 0,5% nyampe tetap. 1% ya berarti ya. Betul, kalau Iya, sangat ibaratkan kecil tadi sekali. dari jualan rumah makan misalnya, dari 200 piring, maka pajaknya hanya 1 piring, gitu. Tarifnya Saya rasa tidak 0,5% dan batasannya itu sampai 500 juta. benar sekali. Jadi sampai dengan 500 juta itu tidak ada pajak yang dibayar. Luar biasa Nah, sekali. iya, begitu Bang Adi. Mm-mm. Nah, kalau ada pertanyaan nih Pak Agung. Kadang kan kalau untuk UMKM tuh nggak paham tuh omsetnya berapa, terus keuntungannya bagaimana. Itu bagaimana tuh cara mengetahui PPh final yang harus dibayarkan Pak Agung? Ya, jadi Bang Adi, kemudian para teman-teman yang mengikuti televisi ini, jadi pelaku usaha itu diwajibkan untuk membuat pencatatan. Ya, pencatatan apa sih yang harus dicatat itu? Yang dicatat itu minimal omsetnya setiap bulan. Nah, kalau memang susah menghitung, tidak bisa membuat pembukuan, ya paling tidak harus ada pencatatan, gitu. Dicatatlah 1 hari jualannya berapa, begitu ya. Kemudian sehingga bisa direkap nanti 1 bulan berapa penjualannya atau omsetnya, begitu. Nah, itu paling pasti ya adalah harusnya setiap pelaku usaha, begitu Bang Adi. Luar biasa sekali. Oke, Bang Agung, untuk yang selanjutnya, untuk 500 juta kan tadi bebas pajak ya, belum kena 0,5%. Nah, ini Ya, berlakunya masuk bahwa kapan? Apakah sekarang itu ini sudah berlaku? itu berlaku mulai 1 Januari 2022. Nah, berbarengan dengan berlakunya Undang-Undang HPP, ya. Untuk pajak penghasilan yang penambahan penghasilan tidak kena pajak untuk UMKM itu berlaku mulai 1 Januari 2022. Jadi untuk pelaku usaha UMKM mulai 1 Januari 2022 seterusnya itu untuk omset sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun itu tidak dikenakan pajak, begitu. Oke, luar biasa sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, sangat bermanfaat sekali untuk sahabat-sahabat UMKM yang mungkin masih bingung untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Kalau boleh saya ringkas tadi, berarti memang untuk UMKM tarifnya sangat kecil sekali ya, 0,5%, betul Pak Agung? Ya, benar sekali. 0,5% dari omset dari Ya, kotor itu bebas sampai dengan 500 juta. Kalau udah lebih ya, baru dikenakan pemotongan ya Pak Agung ya. ya, baru ada pajaknya 0,5% Mm, dari kelebihannya tadi. mm. Ya, Kalau untuk pelaporan SPT tahunan bagaimana Pak Agung? Apakah tetap wajib nih? Sedangkan dia lihat nggak ada pembayaran. ya. Jadi untuk SPT tahunan sendiri itu tetap wajib dilaporkan oleh seluruh wajib pajak, baik dia pelaku usaha maupun karyawan, gitu ya. Karena kan fungsi SPT tahunan, ya laporan pajak tahunan itu kan bukan hanya untuk melaporkan kalau ada pembayaran pajak, tapi dia justru melaporkan berapa penghasilan, kemudian berapa pengeluaran yang dia lakukan dan harta dan kewajiban yang dia miliki di 1 tahun pajak tersebut. Jadi untuk orang pribadi tetap walaupun UMKM dan di bawah 500 juta tidak bayar pajak, tetap wajib melaporkan SPT tahunannya paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Begitu, Bang Adi. Oke, sangat cocok sekali dengan tulisan yang ada di atas kita ya, daftar NPWP Ya, gratis, KPP Pratama Jambi Pelayangan, dan juga Pajak Kuat Indonesia Maju. Dan yang terakhir nih ada kata-katanya,
laporkan SPT Anda di djponline.pajak.go.id sebelum Iya, 31 Maret setiap tahunnya ya Bang Agung. Bang Agung, betul. sebelum kita tutup untuk sesi live IG pada sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk kawan-kawan UMKM kita yang masih bingung menjalankan kewajiban perpajakannya? Ya, untuk sahabat-sahabat UMKM sekalian, para pelaku usaha UMKM sekalian, eh, kita dari pemerintah tetap senantiasa mendukung, ya, mendukung, mensupport dalam bentuk kebijakan, gitu. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang HPP, maka pajak UMKM, pajak penghasilan untuk pelaku UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta per tahun itu tidak dikenakan. Ya, sehingga diharapkan agar pelaku UMKM semakin bisa berusaha dengan lebih baik lagi, gitu ya. Tidak ada beban pajak yang besar bagi mereka, begitu. Harapannya tentu nanti dari sekarang skala usahanya mikro, nanti bisa menjadi usaha kecil, menengah, dan menjadi usaha yang besar. Amin, 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 Dengan tetap, amin. iya, dengan tetap menjalankan kewajiban perpajakan. Karena pajak kuat Indonesia maju. Pajak kuat Harapan itu. Indonesia maju. Luar biasa sekali untuk materi yang telah disampaikan oleh sahabat kita, penyuluh pajak Bapak Agung Kurnia Rosdi. Akhir kata Yang saya ingin, ringan-ringan aja ya, Bang ya, Adi. Ringan-ringan tapi mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan bisa. ya, luar biasa sekali. Mungkin kita akan bertemu lagi di Jumat minggu depan ya. Kita setiap sore, Jumat sore kita selalu ada live hadir di Instagram Pajak Jambi Pelayangan. Akhir kata saya undur diri. Sebelum undur diri saya akan menyampaikan sebuah pantun. Buah manggis, buah kenari, buah mangga, buah Cakep. pepaya. Saya pamit Itu. undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal Terima hidayah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.